Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini, Rabu tanggal 30 Oktober 2024, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, pasal yang ke-57 ayat 11. Yesaya 57 ayat 11. Kepada siapa gerangan engkau gentar dan takut, sehingga engkau berdusta dan tidak mengingat aku, atau memberi perhatian kepadaku? Bukankah karena aku membisu dan menutup mata, maka engkau tidak takut kepadaku? Kepada siapa gerangan engkau gentar dan takut, sehingga engkau berdusta dan tidak mengingat aku, atau memberi perhatian kepadaku? Bukankah karena aku membisu dan menutup mata, maka engkau tidak takut kepadaku? Demikian firman Tuhan. Jangan gentar dan takut. Saudara-saudara yang kekasih, secara singkat, dalam nats renungan kita hari ini, Tuhan melalui Nabi Yesaya berbicara kepada umat Israel, mempertanyakan mengapa mereka membiarkan ketakutan terhadap orang lain menjauhkan mereka dari Tuhan. Meskipun Tuhan tampak diam, Dia mengharapkan umatnya untuk tetap setia dan mengingat perbuatan serta janjinya di masa lalu. Ayat ini sekaligus menantang umat Israel untuk mempertimbangkan apa atau siapa yang mereka takuti lebih dari Tuhan, dan mengapa mereka mungkin mengabaikan hubungan mereka dengannya. Ini menunjukkan bahwa keheningan Tuhan bukanlah ketidakhadiran, tetapi ujian iman dan pengabdian. Pesan ini abadi mendesak umat Israel untuk mempercayai kehadiran Tuhan yang abadi dan tidak terpengaruh oleh ketakutan atau gangguan sementara. Di samping itu, ayat ini juga mengajak kita untuk merenungkan sifat ketakutan dan dampaknya terhadap kehidupan spiritual kita. Ini meminta kita untuk mempertimbangkan apakah kita telah membiarkan ketakutan menjauhkan kita dari nilai dan komitmen sejati kita. Dengan mengingat kesetiaan Tuhan, kita dapat mengatasi ketakutan dan mengalihkan perhatian kita dari jalan spiritual kita, menegaskan kembali kepercayaan kita kepada kehadiran dan kasih-Nya yang abadi. Saudara-saudara yang kekasih, karena umat Israel sudah menutup telinga dan hatinya kepada Tuhan dan merasa nyaman dengan dosa-dosanya, itulah yang terjadi pada umat Israel yang melakukan penyembahan berhala dan perzinahan. Oleh karena itulah, dengan tegas Nabi Yesaya menyatakan, kepada siapa gerangan engkau gentar dan takut, sehingga engkau berdusta dan tidak mengingat aku, atau memberi perhatian kepadaku? Bukankah karena aku membisu
dan menutup mata, maka engkau tidak takut kepadaku. Yesaya 57 ayat 11. Saudara-saudara yang kekasih, melalui firman ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, nats ini mengatakan, dan kepada siapakah kamu gentar atau takut, sehingga kamu berdusta dan tidak mengingat aku. Di sini Tuhan menghadapi kenyataan bahwa umatnya tidak takut kepadanya, dan bahwa mereka takut kepada seseorang atau sesuatu yang lain. Tidak juga menaruhnya dalam hatimu. Artinya hubungan mereka yang dangkal berhubungan dengan pandangan yang rendah terhadap Tuhan dan kurangnya rasa hormat mereka kepadanya. Yang kedua, bukankah karena aku telah berdiam diri sejak dahulu sehingga kamu tidak takut kepadaku? Mengapa umat Allah tidak menghormatinya? Sebagian karena dia menunjukkan belas kasihan dan tidak segera menghukum dosa mereka. Mereka melakukan kesalahan fatal yang umum terjadi pada manusia yang telah jatuh. Mereka salah mengira belas kasihan dan kesabaran Allah sebagai kelemahan atau kurangnya tekad. Yang ketiga, aku akan memberitakan kebenaran dan perbuatanmu, karena semuanya itu tidak akan berguna bagimu. Umat Allah tidak percaya kepadanya dan hal-hal lain yang mereka percayai, diri mereka sendiri dan berhala-berhala mereka. Artinya, biarlah kumpulan berhalamu menyelamatkanmu. Tidak dapat menolong mereka. Berhala-berhala mereka begitu lemah dan tidak berdaya, sehingga napas mereka berhenti. Dengan demikian, Allah tidak hanya di tempat yang tinggi dan kudus, tetapi dia juga tinggal bersama orang yang rendah hati dan menyesal. Amin, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Puji, syukur, terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan. Pagi ini kami boleh mendengar sebagian dari firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami agar kami tidak gentar dan tidak takut dalam menghadapi kesulitan apa sekalipun, karena kami tahu Tuhan sungguh mengasihi kami. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan. Berkati kami semua, agar kami tetap bersukacita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.